Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema mempersiapkan kematian yang bermartabat. Bagian pertama. Nah, di bagian yang pertama ini saya akan membahas tiga poin. Poin yang pertama yaitu Tuhan memberikan jalan menuju kehidupan Tuhan memberikan jalan menuju kehidupan kekal setelah melewati kematian. Nas diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, dibaca lagi ya di dalam Mazmur 68 ayat 21. Dikatakan, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberikan keluputan dari maut. Nah, mempersiapkan kematian yang bermartabat ini, Tuhan memberikan kita suatu jalan yang abadi, yaitu kehidupan kekal setelah kematian. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Nah, teks ini bisa karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, bisa dibaca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Karena Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Bagaimana kita mempersiapkan kematian kita yang bermartabat? Ialah jagalah setiap aspek kehidupan kita, mulai terutama dari hati. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Makanya dibilang kita suatu saat nanti pasti semua orang bakalan mati. Tapi di kekekalan itu ada satu pengadilan. Kita harus menghadapi sidang ilahi. Sidang ilahi ialah momen di mana kita diadili oleh Tuhan selama kita masih hidup. Kita akan diadili oleh Tuhan setelah kita meninggalkan dunia ini, masuk kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tuhan menyeleksi dulu sebelum masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya manusia yang sudah, maksudnya gini, manusia itu kan pasti ujung-ujungnya mati. Nah, setelah mati itu rohnya itu kemana? Nah, rohnya itu sementara waktu itu ditaruh ke Firdaus. Nah, kemudian diadili pada akhir zaman nanti. Pada akhir zaman nanti semua orang akan diadili pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Makanya gimana caranya kita mempersiapkan hari-hari kita supaya kita memperbaharui mindset pikiran kita, perspektif kita sesuai dengan kehendaknya.
Makanya manusia diberikan kehendak bebas supaya apa? Dikembalikan Tuhan kepada rancangan semula, agar kehidupan kita ini menjadi hidup yang bermakna, jadi dampak yang baik bagi sesama. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana mempersiapkan kematian kita yang bermartabat? Itu dari hati. Kita harus tetap berbuat baik sesuai dengan rencananya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kehendak bebas supaya apa? Hidup ini sesuai dengan rencananya, sesuai dengan tujuannya Tuhan, sesuai dengan destininya Tuhan, planningnya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya dari hati ini akan terpancar kehidupan di mana kita harus tetap menjadi positive people, menjadi orang-orang positif. Jadilah komunitas yang baik di mana Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Jadi dari komunitas ini kita dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita nanti dipanggil pulang, kita dilihat oleh Tuhan, oh anak ini sudah bersih imannya, hatinya, semuanya. Dan kita nanti akan diadili pada sidang ilahi, di mana sidang ilahi itu kita diseleksi sama Tuhan. Diseleksi sama Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Kita lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Tuhan bersama kita saat orang yang kita kasihi itu meninggal dunia. Nas bacaannya dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan bersama kita. Dialah sang penghibur kita yang sejati. Di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dia ini siapa? Roh Kudus, Parakletos, Sang Penolong. Nah, ini bisa dibaca di dalam Sang Parakletos ini bisa dibaca di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Parakletos, Sang Penolong yang sejati ini adalah Roh Kudus yang selalu menolong kehidupan kita. Dan juga Tuhan Yesus yang selalu menolong kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menjanjikan kita seorang penghibur, yaitu Tuhan sendiri dan Roh Kudus, Sang Penolong yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kehidupan kita. Nah, di poin kedua ini
Tuhan bersama kita saat orang yang kita kasihi meninggal dunia. Nah, momen-momen yang terburuk dalam kehidupan kita adalah momen paling sedih adalah ketika orang yang kita kasih meninggal dunia. Bagaimana rohnya itu bisa tenang. Roh orang meninggal itu bisa tenang, yaitu selalu kita yang masih hidup ini harus percaya bahwa orang yang kita kasih yang sudah meninggal berada dalam pangkuan Bapa di sorga. Poin terakhir di bagian yang pertama dalam mempersiapkan kematian yang bermartabat adalah kematian pasti datang, namun itu bukanlah akhir dari kehidupan. Dibaca di dalam 2 Korintus 4 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Perikop ini sangatlah bagi orang kaum biasa itu menakutkan. Dalam proses kehidupan kita ini, kita tidak boleh tawar hati dan siap untuk menghadapi maut, di mana kita harus membersihkan hati kita, dipoles dengan baik sehingga kita cantik batin kita ini cantik di hadapan Tuhan dan diperkenankan masuk dalam kerajaan sorga. Yuk dibaca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca. Ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batin niah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Oke. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini bagi kami adalah kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan sifatnya adalah kekal. Rasul Paulus mengatakan, kita tidak melihat yang tak kelihatan karena yang kita incar-incar selama ini, selama kita hidup dalam dunia ini adalah yang tidak kelihatan karena sifatnya adalah kekal, dimana kita nanti suatu saat nanti kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi dengan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan di pengadilan nanti. Makanya kita selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus tetap membersihkan setiap yang jelek-jelek dalam proses kehidupan kita. Buang yang jelek, ambillah yang baik. Ambillah yang baik dan taburlah yang baik.
agar setiap generasi yang kita lahirkan nanti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam Pengkhotbah sendiri ayat 1, Pengkhotbah 1 ayat 4 maksudnya, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain akan datang. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa sebelum kita mempersiapkan kematian kita yang bermartabat itu, kita harus sebelum akhir hayat kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang mendatang untuk takut kepada Tuhan selama generasi ini mengikuti cara hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana hidup ini akan menjadi dampak yang baik bagi orang yang di sekitarnya melalui setiap proses kehidupan kita yang kita jalani. Percayalah saudara bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal permulaan kita hidup bersama dengan Tuhan. Oke, inilah bagian pertama dari mempersiapkan kematian yang bermartabat. Terima kasih saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.